pasar modal tentunya. Dan yang kemudian juga saya akan mencoba untuk memforecast, mencoba untuk memprediksi kemana arah dari efek dari COVID-19 ini, serta respon dari berbagai kebijakan pemerintah, baik itu di Amerika, di Eropa maupun di Indonesia, bagaimana dampaknya ke ekonomi kita jangka pendek dan jangka menengah. Jangka menengah di sini sekitar 1 sampai 5 tahun ke depan, jangka pendek di sini sekitar hingga akhir tahun. Karena begitu banyak uncertainty yang terjadi, sehingga saya akan mencoba menjelaskan perlahan. Nah, kita tahu bahwa COVID-19 ini adalah bukan isu ekonomi, itu yang pertama. COVID-19 ini adalah isu kemanusiaan, isu kesehatan. Jadi, tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara ekonomi yang simple atau cara-cara ekonomi yang sederhana. Kalau masalah krisis tahun 98, kalau masalah krisis tahun 2020, kita tahu ada solusinya, karena masalahnya masalah ekonomi. Tapi kalau COVID-19 ini adalah masalah kesehatan, di mana kasus COVID-19-nya dulu atau penyakit COVID-19-nya ini dulu yang harus diselesaikan, baru kita berbicara ekonomi. Itu yang pertama, yang harus dipahami berbagai macam pihak. Jadi bukan berarti kalau pemerintah atau bukan berarti kalau berbagai kebijakan di luar negeri itu mencoba untuk mengkonten perlambatan ekonomi akan berakhirnya COVID-19 ini akan menyebabkan perekonomian itu akan kembali pulih atau semacamnya. Ini enggak, tapi masalahnya di COVID-19 dulu. COVID-19 ini adalah inti permasalahan dari masalah ekonomi atau krisis yang kita hadapi sekarang. Nah, sebenarnya sudah ada titik terang, sudah ada ibaratnya kita sudah melihat sedikit titik terang kemana arah COVID ini akan berakhir dari data pertambahan kasus. Karena ini adalah kasus pandemi, kasus penyebaran, jadi kita penting untuk melihat data penyebaran kasus. Kalau kita lihat di Italia, katakanlah di negara Eropa yang paling parah terkena COVID-19 ini, itu pertambahan kasusnya sudah turun, kita lihat. Artinya penyebarannya sudah bisa dikonten, penyebaran virus COVID-19-nya ini sudah bisa dikontrol seperti itu. Sehingga kalau kita dengar beritanya minggu lalu, Italia sudah mulai membuka unlock-nya, beberapa provinsi sudah mulai dibuka, sudah mulai dari PSBB-nya atau masalah-masalah terkait dengan kontrol populasi, terkait dengan pergerakan massa itu udah bisa dikontrol. Dan juga sekarang sudah mulai di-unlock di negara, tidak hanya di Italia, di Jerman kita dengar itu sudah di-unlock dan juga sudah mulai sudah mulai diperlonggar ya unlock-nya. Karena apa? Karena kasusnya, yang tambahan kasusnya sudah mulai turun. Jadi yang paling penting adalah melihat data tambahan kasus. Nah, untuk kasus di Amerika memang tambahan kasusnya belum turun curam, tapi memang sudah flat. Itu kenapa Trump 2 minggu yang lalu sudah memberikan guidelines, arahan bagaimana melakukan unlock bagi negara-negara bagian di Amerika, itu bagaimana caranya, step-stepnya apa aja untuk melakukan unlock, karena sudah bisa diprediksi kemungkinan bulan Mei ekonomi Amerika bisa unlock kembali. Jadi sekitar bulan Mei ekonomi Amerika sudah bisa unlock, plus juga Eropa. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini masalahnya, Indonesia ini cukup telat, mungkin sekitar 1 bulan. Karena kalau kita lihat memang angka pertambahan kasusnya masih sedikit mengalami kenaikan, plus juga data rapid test yang dilakukan memang sedikit lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain. Jadi memang ada off record, ada rekod dari kasus baru yang sebenarnya dia kena gitu ya, positif case kena, tapi dia nggak tercatat. Jadi memang itu errornya ya, kalau saya bilang ya, exclusions errornya itu yang cukup besar di Indonesia, sehingga banyak yang studi yang mengatakan, terutama dari Singapura, Technology University, dari BIN, yang memprediksi sekitar bulan Juni itu baru flattening. Jadi puncaknya di bulan Mei. Jadi kita baru akan menghadapi puncak dari COVID-19 ini di bulan Mei. Kalau kita lihat ya, ini di bulan April masih cukup naik, terus juga total kasusnya masih naik, tambahan kasusnya masih naik. Dan kita akan kemungkinan peak-nya itu di bulan Mei, bulan ini, dan kemungkinan bulan Juni sudah bisa ada pelonggaran PSBB, dan mungkin kita akan beraktivitas secara normal kembali full itu bulan Juli. Nah, artinya ada lag, ada perbedaan sekitar 1 bulan antara kita dengan Amerika dan Eropa. Nah, itu akan memberikan risiko tersendiri bagi Indonesia. Kenapa risiko tersendiri? Karena kalau sekarang semua negara suffer, semua negara menghadapi hal yang sama. Sehingga kalau kita lihat tingkat nilai tukar kita, kemudian inflasi kita, kemudian tingkat suku bunga kita itu cenderung baik-baik aja, belum ada shock tertentu. Karena apa? Karena semua negara menghadapi hal yang sama.
Tapi bagaimana nanti challenge-nya kalau misalkan negara-negara lain sudah unlock, katakan, kita belum. Artinya isunya adalah isu domestik, bukan lagi isu global. Bukan lagi pandemi secara global, tapi isunya domestik. Bagaimana, apakah, pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah kita bisa dengan cepat mengkonten pertambahan kasus virus corona agar sejalan dengan pola dari negara-negara maju? Itu pertanyaannya. Yang jadi pembahasan sekarang itu adalah itu sekarang. Bagaimana kapabilitas atau kemampuan negara kita untuk mengkonten agar flow-nya atau timeline-nya sama dengan negara-negara maju. Nah, kalau kita lihat sampai detik ini, kelihatannya kita akan telat 1 bulan sampai 2 bulan dibandingkan Eropa dan Amerika. Nah, kalau kita lihat itu masalah COVID tersendiri. Itu masalah COVID tersendiri. Nah, bagaimana dampaknya ke perekonomian? Dari COVID, kita tahu bahwa dari data modelnya BIN, dia bilang bahwa puncaknya Mei dan flattening-nya di bulan Juni. Dan ada sedikit lag antara kita dengan Eropa. Nah, bagaimana dampaknya dengan perekonomian? Nah, mulai beberapa ekonom dari berbagai dunia, terutama juga lembaga internasional seperti IMF, mulai mengukur dampak dari pelemahan dari COVID-19 ini terhadap perekonomian seperti apa. Nah, kalau kita lihat, ini memang sudah diprediksi oleh IMF, pertumbuhan ekonomi dunia ini akan kontraksi minus 3%. Kalau kita lihat bahkan Amerika itu minus 5,9%, dan kemudian Indonesia itu akan masih positif. Saya agak agree dengan IMF, kemungkinan besar Indonesia masih tumbuh positif 0,5%. India juga masih positif, tapi China kita lihat juga masih cukup positif. Untuk negara emerging market yang punya market share yang cukup besar, itu kelihatannya masih positif, yaitu seperti China, India, dan juga Indonesia. Tapi masalahnya adalah bagaimana di tahun 2021-nya. Kalau kita lihat di tahun 2021 ini, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita itu akan 8,2%. Artinya apa? Artinya kontraksi atau pelemahan ekonomi di tahun ini akan dibayar lunas tahun depan 2021. Nah, ini banyak yang berdebat, ekonom banyak yang berdebat. Kenapa? Karena pertanyaannya apakah yang terjadi adalah pola U-shape, L-shape, atau I-shape. Artinya pola pertumbuhan ekonomi itu turun di kuartal kedua ketiga, kontraksi di kuartal kedua ketiga, kemudian di kuartal keempat membaik, dan di tahun 2021 ekonomi akan recovery lebih cepat untuk mengkompensasi perlambatan ekonomi di 2020. Nah, itu debate antara ekonom itu adanya di sini. Kalau saya punya pendapat bahwa memang tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel bahwa ekonomi itu akan langsung recover ketika ekonomi itu mengalami perlambatan yang cukup signifikan di 2020. Contoh Indonesia, IMF bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,5%. Tapi kemudian 2021-nya itu akan tumbuh 8,2%. Pertanyaannya apakah iya? Akan ada pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan di 2021 untuk mengkompensasi perlambatan yang signifikan di 2020. Nah, asumsi ini yang akan saya coba bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, itu dari sisi forecast pertumbuhan ekonomi. Dari sisi aktivitas ekonomi, kita tahu bahwa terjadi tekanan yang cukup berat di 2020 dan di 2021 akan ada recovery. Nah, kalau kita lihat dari sisi karena pertumbuhan ekonomi melambat, kita lihat yang pertama yang terpukul adalah harga komoditas. Itu yang pertama, harga komoditas terpukul. Kita tahu harga coal, harga crude oil, kita tahu bahkan sempat kemarin minus ya di bulan April itu untuk pengiriman Juni ada beberapa kontrak yang bahkan harga minyak itu minus. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi itu terkontraksi, pertumbuhan ekonomi global terkontraksi, artinya demand side-nya terpukul. Karena demand side-nya terpukul, maka otomatis harga dari komoditas jatuh. Nah, karena harga komoditas jatuh, maka yang terjadi adalah deflationary pressures atau tekanan harga yang rendah. Jadi harga itu akan tertekan di pola yang rendah karena apa? Karena harga komoditas global itu mengalami tekanan. Nah, karena komoditas global harganya mengalami tekanan, maka sangat rasional kalau seluruh bank sentral di seluruh dunia rata-rata itu memotong tingkat suku bunga termasuk Bank Indonesia. Kita tahu ya hampir semua, nggak cuma Indonesia aja yang memotong tingkat suku bunga, tapi juga berbagai negara termasuk China, Filipina, India, Indonesia ya. Kalau kita lihat Indonesia 50 bips dipotong suku bunga, India 75 bips dipotong tingkat suku bunga. Kenapa? Karena inflasi rendah. Nah, pertanyaannya lagi, yang kedua adalah apakah inflasi ini akan persisten rendah atau enggak? Tadi pertanyaan pertama, apakah pertumbuhan ekonomi akan balik cepat di 2021? Dan yang kedua pertanyaannya, apakah inflasi itu akan tetap rendah nggak seperti sekarang, seperti kondisi saat ini? Karena banyak sekali seliuran saya baca di berita, banyak orang yang mengkhawatirkan inflasi ini akan tinggi. Inflasi ini akan tinggi. Kenapa inflasi akan tinggi? Simple, karena berbagai bank sentral di seluruh dunia, baik itu Amerika,
baik itu Eropa maupun Indonesia, itu memotong tingkat suku bunga. Dan yang kedua, mereka mencetak uang. Nah, ini yang banyak sekali orang-orang dari masyarakat ya, yang mungkin belum memperhatikan secara detail masalah ini, banyak sekali yang khawatir bahwa akan terjadi hyperinflation. Contohnya apa? Kita lihat ini, yang grafik warna orange ini adalah uang kertas dan logam yang dicetak oleh The Fed ya. Ini kita lihat sepanjang 2 bulan terakhir The Fed udah mencetak kurang lebih 2,3 triliun dolar. Bayangkan, ini yang warna orange. Nah, yang warna biru ini apa? Yang warna biru ini adalah data M2. Jadi kita tahu kita ini hidup di dalam sistem perbankan di mana bank umum ya, nggak bank sentral, bank umum mampu menciptakan uang secara kredit. Disebut dengan M2. Nanti akan saya jelaskan secara detail ya, bagaimana cara bank meng-create uang out of nothing dari hasil pencetakan uang bank sentral. Tapi pada dasarnya bank sentral itu sudah mencetak 2,3 triliun dolar, The Fed ya, sudah mencetak 2,3 triliun dolar, dan hasilnya total money supply atau M2 kita sebutkan ya. Ini yang dicetak oleh The Fed, ini total M2 itu juga naik sekitar 2,3 triliun dolar. Jadi dari 15 triliun dolar total uang dolar yang ada di dalam perekonomian Amerika itu naik jadi 17,2 triliun dolar atau naik 2,3 triliun dolar. Dari sisi pertumbuhan kita lihat, dari sisi pertumbuhan uang yang dicetak atau M2, kita lihat ini overshoot nih. Kita lihat ini The Fed ini udah mencetak kurang lebih 14% year on year uang, ya 14% year on year uang M2 ini dicetak di Amerika karena COVID-19 ini. Nah di SEB bagaimana? SEB atau Bank Eropa atau European Central Bank itu mencetak sekitar 6%. Ini yang membuat banyak orang khawatir, wah berarti bakal ada inflasi, berarti bakal terjadi hyperinflation karena The Fed dan SEB mencetak uang. Nah kalau kita lihat bagaimana dengan nilai tukar dolar. Kalau logikanya, kalau dolar itu dicetak masif, harusnya dolar itu mengalami pelemahan. Itu logika orang awam biasanya. Oh, kalau dolar dicetak, harusnya dolar mengalami pelemahan. Ternyata enggak. Kita lihat polanya, setiap kali ada krisis dari 2001, 2008, 2020, itu dolar cenderung menguat. Saya menggunakan dolar indeks. Dolar indeks ini adalah ukuran bagi nilai tukar dolar terhadap 5 mata uang kuat dunia, yaitu apa? Euro, kemudian ada British Pound Sterling, ada Japanese Yen, kemudian juga ada Swiss Franc. Nah, kalau kita lihat, dolar indeks ini malah cenderung naik. Padahal The Fed mencetak uang lebih banyak daripada SEB. Logikanya harusnya kan dolar itu melemah dibandingkan euro, tapi ternyata enggak. Malah dolar menguat terhadap euro. Kenapa itu bisa terjadi? Oke, jawabannya karena dolar tidak hanya digunakan di Amerika. Dolar itu digunakan di seluruh dunia. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Tapi saya akan mencoba memflashback ya, bagaimana proses tadi money creation atau uang itu diciptakan agar kita bisa paham bagaimana mekanisme uang itu sampai ke tangan-tangan kita semua dan bagaimana mekanisme sampai walaupun The Fed mencetak uang begitu banyak, walaupun Bank Sentral Indonesia mencetak uang sudah hampir 300 triliun ya, dari statement Bank Indonesia sendiri sudah mencetak 300 triliun uang, The Fed sudah mencetak 2,3 triliun dolar atau sekitar 32.000 triliun uang dicetak oleh The Fed dalam waktu 1 bulan. Apakah itu akan menciptakan hyperinflation? Itu yang banyak sekali masyarakat khawatirkan. Nah kalau kita lihat, ini adalah, saya berikan contoh, ini adalah kondisi bank umum pada kondisi normal. Bank umum itu punya modal katakanlah 100 dolar. Dia bisa mencetak, bank umum katakanlah Bank Mandiri atau BCA, dia bisa mencetak sampai 200 dolar. Walaupun dia hanya punya uang real, uang cash ya, logam dan kertas, itu hanya punya uang real 100, tapi dia bisa cetak sampai 200. Kenapa? Karena sistem perbankan dunia sekarang menggunakan yang namanya fractional reserve banking system, di mana bank cukup menyediakan 20 dolar untuk bisa memberikan lending sampai 280 dolar. Karena apa? Karena bank tahu hanya sedikit orang yang akan menarik cash dari balance sheet-nya bank. Makanya bank cukup menaruh uang 20 dolar, ya, cukup menaruh uang 20 dolar agar terjadi smoothing namanya, ada liquidity smoothing. Jadi antara depositor dengan bank tidak akan ada yang namanya mismatch liquidity. Jadi setiap kali deposan A katakanlah dan deposan B menarik uangnya selalu ada, seakan-akan uangnya selalu ada. Karena apa? Bank sudah mempersiapkan minimum cash sebesar 20 dolar karena dia tahu deposan A dan deposan B hanya menarik 20 dolar dari deposito dia sebesar 200 dolar. Nah, 200 dolarnya dari uang deposan A dan B ini dikemanakan? Di lending. Nah, ini adalah uang maya sebenarnya. Nggak ada uang realnya. Nggak ada uang kertas dan logamnya, nggak ada.
Ini adalah uang hasil pencetakan digital number bank di liabilitasnya bank sebesar 200, dan bank cukup dengan modal dia 100 menaruh uang 20 di cash agar A dan B ini bisa dilayani penarikan uang kertasnya. Nah, yang terjadi adalah penggelembungan uang $280. Contohnya apa? Tadi data di Amerika. Data di Amerika kan kita tahu uang kertas yang dan logam yang dicetak oleh The Fed sekitar 6,3 triliun dolar, tapi bank umum di Amerika bisa menggelembungkan uang dari 6,3 triliun dolar tadi, dia bisa gelembungkan sampai 17 triliun dolar. Nah, proses penggelembungannya itu ada di dalam proses perbankan nasional atau bank umum. Kalau di sini BRI, Mandiri, BCA lah. Jadi bisa digelembungkan dari sisi deposito. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi krisis? Ketika terjadi krisis, uang yang tadi dicetak dalam angka digital number dari sisi liabilitas, dari sisi deposito, yang di-channeling sebesar $280 dalam bentuk loan, itu hilang. Katakanlah kita $180. Berarti tinggal loan yang aktif atau loan atau pinjaman yang aktif yang masih bisa memberikan cicilan dan juga bunga itu hanya $100. Nah, uang yang hilang inilah yang dikhawatirkan oleh Bernd Bernanke, salah satu gubernur bank sentral, mantan gubernur bank sentral sebelum eranya Yellen, ya, sebelum era Yellen ada Bernd Bernanke, dia yang mengurusi ekonomi Amerika ketika krisis tahun 2008, dia mengapresiasi kebijakan Powell yang mencetak uang sebesar $2,3 triliun 2 bulan terakhir. Kenapa malah dia mengapresiasi bank sentral mencetak uang, enggak sebaliknya? Karena dia khawatir bahwa pinjaman-pinjaman di bank-bank umum di Amerika seperti di JP Morgan, Citigroup, dan lain-lain itu mengalami NPL, gagal bayar. Kalau NPL, maka money supply itu hilang. Ya, kalau kita lihat nih, M2-nya ini akan shrinking. M2-nya akan shrinking. Akan menghilang M2-nya, berubah menjadi non-performing loan. Nah, kalau M2-nya turun, dikhawatirkan ekonomi akan terdepres lebih dalam. Jadi Great Depression tahun 1920 itu terjadi karena M2 atau money supply di ekonomi di Amerika itu turun, bukan naik ketika menghadapi krisis. Kenapa? Karena semua uang yang diciptakan dari out of thin air tadi, ya, uang maya yang diciptakan dari deposan tadi itu hilang jadi 180 dalam bentuk NPL. Akibatnya money supply-nya turun, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi perekonomian mengalami permintaan atau rata-rata permintaan masyarakat drop karena uangnya berubah jadi NPL atau gagal bayar. Nah, ini saya akan jelaskan bedanya tahun 2020 krisis dengan tahun 2020 krisis tahun ini dengan tahun 2008 krisis. Nah, ini ada grafik ya, grafik simple, sederhana sekali. Ini adalah agregat demand, ini adalah agregat supply. Kita tahu kurvanya. Kalau kita pernah belajar makroekonomi sederhana, ini sangat sederhana sekali. Yang terjadi di tahun 2008 adalah financial asset yang gagal bayar. Itu apa? Asset backed securities di Amerika. Asset backed securities di Amerika itu gagal bayar. Akibatnya apa? Perusahaan-perusahaan yang tadinya punya uang, yang tadi ya, loan, yang aktif loan tadi itu, yang punya uang, tiba-tiba uangnya hilang dalam bentuk non-performing loan. Akibatnya apa? Dia nggak mampu membayar uangnya. Kalau dia nggak mampu membayar pokok dan pinjamannya, maka perusahaannya bangkrut. Kalau perusahaannya bangkrut, biasanya dia mulai off karyawan. Kalau dia mulai off karyawan, yang terjadi apa? Agregat demand-nya turun. Maka yang terjadi di 2008, ya kita lihat di 2008, harga komoditas baik itu makanan dan non makanan itu turun. Kita lihat nih, ini grafiknya di masyarakat. Nah, Amerika, the Fed tahu bahwa uang itu hilang nih, ya. Uang ini hilang 180 dari 280 hilang 180 dalam bentuk gagal bayar asset backed securities, akibatnya permintaan drop, maka dia pompa uang. Dia pompa uang senilai uang yang hilang atau lebih. Waktu tahun 2008, money supply yang hilang di Amerika itu sekitar 1 triliun dolar. Makanya The Fed memompa itu sampai 4 triliun dolar. Jadi The Fed itu memompa uang sampai 4 triliun dolar, akhirnya ekonomi Amerika balik lagi agregat demand-nya nih. Agregat demand-nya balik lagi ke posisi semula yang warna biru ini. Sehingga perekonomian Amerika mampu keluar dari krisis dan seluruh dunia itu keluar dari krisis. Akibatnya harga-harga komoditas itu naik lagi setelah krisis 2008. Terjadi boom komoditi termasuk di Indonesia, harga CPO naik, harga batu bara naik. Karena apa? Karena salah satunya The Fed mencetak uang 3 triliun dolar, tapi tidak menciptakan inflasi yang berarti. Kenapa tidak menciptakan inflasi yang berarti? Karena dia hanya menutup kerusakan akibat gagal bayar yang tadi nih. The Fed hanya menutup kerusakan akibat gagal bayar tadi, dia tambahkan ke deposito perbankan sehingga uang tidak hilang dalam peredaran.
Akibatnya ekonomi balik lagi. Nah, tapi apa yang terjadi dengan posisi 2020? Yang terjadi dengan posisi 2020 tidak hanya demand-nya yang hancur, kita lihat, tidak hanya agregat demand-nya yang hancur, tapi agregat supply-nya juga terkoreksi. Contohnya social distancing. The social distancing itu kan tidak hanya mempengaruhi orang nggak bisa beli makanan, orang nggak bisa belanja ke mall, tapi juga mempengaruhi pabrik dan petani. Petani nggak bisa nanam padi, petani nggak bisa berternak, terus kemudian pabrik tidak bisa produksi karena dia takut bahwa akan terjadi penyebaran virus di pabriknya sehingga pabrik banyak yang tutup. Akibatnya yang terjadi tidak hanya orang tidak bisa belanja, agregat demand turun, tapi agregat supply-nya juga geser. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Nah, ini yang tricky. Ini yang berbeda antara 2020 dengan 2020 dengan 2008. Nah, kalau 2008, rumusnya bagaimana? Bagaimana mengembalikan ekonomi ke dalam kondisi semula dengan mendorong agregat demand. Dari merah ini ke biru lagi dengan cara cetak uang. Nah, kalau sekarang, kalau misalkan The Fed cetak uang, SCB cetak uang, maka agregat demand-nya itu akan naik ke warna hijau nih. Agregat demand-nya akan naik ke warna hijau, tapi agregat supply-nya kontraksi ke warna ungu. Akibatnya apa yang terjadi? Harga-harga dalam jangka menengah kemungkinan akan naik. Harga-harga pangan terutama itu kemungkinan akan naik. Contohnya kemarin Pak Jokowi sempat khawatir ya akan ada kelangkaan bahan pangan di Indonesia di bulan akhir tahun, di bulan November dan Desember. Kenapa? Karena ketika COVID terjadi social distancing, maka harga barang jatuh ya, agregat demand-nya drop nih ke warna merah, harganya jatuh. Nah, karena harga jatuh, maka harga jual barang dari petani, dari peternak itu juga jatuh. Contohnya itu adalah ayam, contoh ayam ras ya. Ayam ras itu ongkos produksinya sekitar 12.000 per ekor. Dijual hanya 7.000 ketika COVID terjadi. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi loss dalam perekonomian. Petani dan juga produsen itu mengalami loss dalam perekonomian, dia tidak mampu punya uang atau modalnya nggak bisa balik untuk dia memproduksi barang kembali di 6 bulan ke depan. Ini yang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi. Ini yang dikhawatirkan oleh pemerintah dan ini yang dikhawatirkan oleh FAO. Ini yang dikhawatirkan oleh United Nations bahwa ketika petani tidak punya uang lebih untuk menanam kembali tanaman pangannya, beras, jagung, kedelai, segala macam itu, tidak bisa punya uang lebih untuk investasi, dan juga peternak tidak punya uang lebih untuk berinvestasi juga, maka yang terjadilah agregat supply dalam jangka menengah itu akan kontraksi. Dan kalau kontraksi ditambah dengan bank sentral, baik itu BI, baik itu The Fed, baik itu ECB, mencetak uang, yang terjadi adalah dalam jangka menengah dikhawatirkan equilibrium-nya ini akan naik. Agregat demand-nya akan naik sehingga inflasi akan naik. Pertanyaannya sekarang gini, kenapa sekarang inflasi belum tinggi? Kemarin BPS mencatat inflasi April itu lebih rendah, 2,85% dibandingkan inflasi sebelum April, inflasi bulan lalu Maret itu sekitar 2,87% inflasi inti. Kenapa bisa rendah? Karena daya beli masyarakatnya hancur. Daya beli masyarakatnya hancur ketimbang hancurnya pasokan barang. Jadi permintaan masyarakat itu jauh lebih turun, drop lebih dalam daripada langkanya barang. Jadi walaupun barang selangka apapun barang, kalau nggak ada yang beli tetap aja harganya murah. Tapi sebanyak apapun barang, kalau banyak yang beli harganya pasti mahal. Nah, yang terjadi sekarang adalah barangnya langka, tapi daya belinya tidak ada. Akibatnya apa yang terjadi? Harga-harga barang itu sekarang cenderung turun. Tapi pertanyaannya muncul, berapa lama harga barang akan rendah? Apakah akan selamanya kondisi seperti ini atau enggak? Nah, pertanyaannya adalah The Fed, BI, ECB mencoba melakukan counter siklus, mencoba untuk menjaga supaya agregat demand-nya enggak jatuh dengan cara dia mencetak uang. Dengan cara dia mencetak uang, dia mencoba memberikan uang ke dalam kantong masyarakat agar mereka bisa belanja. Akibatnya apa yang terjadi? Agregat demand dari merah itu pindah ke warna hijau, sehingga yang terjadi apa? Mereka punya daya beli yang lebih. Karena mereka punya daya beli yang lebih, maka kemungkinan dalam jangka menengah inflasi akan cukup tinggi. Tapi inflasi di barang apa? Pertanyaannya inflasi di barang apa? Inflasi kemungkinan akan naik di barang pangan. Ya, indeks bahan pangan ini kita lihat dari tahun 2017 sampai 2019 itu cenderung lebih tinggi daripada inflasi non-pangan yang warna biru tebal ini. Artinya apa? Ada kemungkinan supply shock di sektor pertanian itu akan memberikan tekanan terhadap harga. Harga itu akan cenderung naik karena supply-nya nggak ada.
Sedangkan yang di saat yang bersamaan, seluruh bank sentral di dunia ini mencetak uang, memberikan stimulus sosial bagi masyarakat untuk bisa belanja uang. Nah, kalau stimulus sosial itu dibelanjakan, otomatis kan dibelanjakan untuk kebutuhan-kebutuhan dasar. Nggak mungkin stimulus sosial itu dibelanjakan contohnya untuk berpergian, untuk berpariwisata misalkan. Atau belanja sosial itu digunakan misalkan untuk apa? Untuk makan di restoran. Enggak. Belanja sosial hasil pencetakan uang dari seluruh bank sentral tadi itu digunakan untuk beli kebutuhan pokok, bahan pangan. Sedangkan di saat yang bersamaan, dalam jangka menengah, petani itu tidak punya uang untuk berinvestasi lagi. Tidak punya uang buat investasi lagi produksi bahan pertanian. Akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi harga bahan pangan kemungkinan akan tinggi. Di jangka menengah, harga bahan pangan, food price index, kemungkinan akan lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, sedangkan karena uangnya cuma segitu-gitu aja hasil dari pencetakan dari bank sentral, ya permintaannya terhadap barang-barang lain selain bahan pangan tuh nggak ada. Contoh permintaan untuk hotel, untuk jalan-jalan ke hotel, permintaan untuk berrekreasi tiket pesawat, itu akan terbatas. Kenapa? Karena daya beli masyarakat yang didorong oleh pencetakan uang itu hanya fokus ke bahan-bahan kebutuhan pokok. Jadi saya melihat inflasi secara total itu akan rendah di dalam jangka menengah, tapi inflasi bahan pangan atau inflasi makanan itu akan cenderung naik. Nanti saya akan jelaskan bagaimana dampak dari inflasi ini ke daya beli dan dampak dari inflasi ini ke pertumbuhan ekonomi. Kita lanjut lagi. Nah, tadi saya sempat cerita, kenapa The Fed mencetak uang lebih banyak daripada European Central Bank, tapi dolar indeks tetap naik. Karena saya cerita tadi bahwa dolar tidak hanya digunakan di Amerika, tapi juga di seluruh dunia. Contohnya apa ini? Ini ada data utang seluruh obligasi korporasi di seluruh dunia. Itu menggunakan dolar, itu nilainya sekitar 19,5 triliun dolar. Bayangkan. Ini hanya obligasi korporasi. Ini jadi contoh misalkan Hutama Karya. Kemarin dia habis nerbitin surat utang global bond. Itu dalam bentuk dolar. Nah ini di total sekitar 19,5 triliun seluruh utang corporate di seluruh dunia. Itu dia punya utang sekitar 19,5 triliun dalam bentuk dolar. Terus juga pinjaman bank. Bank kan juga minjamkan falas. Contoh BRI. BRI itu kan juga minjamkan falas ke eksportir atau dia minjamkan falas ke importir. Total aktivitas pinjaman bank ke non-bank di seluruh dunia itu ada nilainya 12 triliun dolar. Kalau kita total, ini nilainya ada sekitar 20 triliun dolar utang dolar. Sedangkan money supply dolar itu hanya Amerika yang bisa cetak. Nggak bisa seluruh dunia cetak dolar. Amerika, money supply-nya di dalam negara Amerika sendiri itu hanya 17 triliun dolar. Ini hanya untuk negaranya saja. Tidak untuk negara-negara lain. Tidak untuk utang dolar di luar Amerika. Yang nilainya 20 triliun dolar tadi, nilainya 20 triliun dolar. Padahal Amerika hanya mencetak 2 triliun dolar. Contoh, bayangkan kalau dari 19,5 triliun dolar ini, 30% aja gagal bayar. Karena kan hampir semua sektor ekonomi suffer sekarang, kecuali mungkin telekomunikasi atau consumer staples, atau sektor-sektor yang berurusan dengan kebutuhan dasar. Mungkin dia masih bisa bekerja, masih bisa ada permintaannya tadi. Tapi kalau sektor-sektor kayak transportasi, energi contohnya, apalagi sektor tourism, kemudian hotel, itu kan demand-nya weak sekali, hancur sekali, properti contohnya. Nah, kalau misalkan sektor-sektor tadi yang demand-nya hancur itu punya utang, sekitar katakanlah 30% dari 19 triliun dan gagal, kemudian surat utang dari non-bank 12 triliun, 30% katakannya gagal, maka pencetakan uang oleh The Fed sebesar 2 triliun dolar tadi, itu nggak ada apa-apanya. Sangat-sangat kecil. Akibatnya itu yang menjelaskan kenapa dolar indeks itu cenderung kuat setiap kali krisis. Kenapa? Karena setiap kali terjadi krisis, utang dolar di berbagai negara di dunia itu underperform. Banyak yang gagal bayar. Karena banyak yang gagal bayar, yang terjadi adalah liquidity tightening atau liquidity squeezing. Nah, The Fed mencoba mengcounter liquidity squeezing itu dengan cara mencetak uang sebesar 2 triliun. Apakah cukup? Belum tentu cukup. Kenapa? Tergantung berapa banyak yang gagal bayar. Kalau yang gagal bayarnya hanya 10% dari 12 triliun dolar di perbankan, atau yang gagalnya 9,3 triliun dolar di obligasi korporasi, 10% mungkin 2,3 triliun dolar cetakannya The Fed, itu cukup. Tapi ternyata enggak, belum tentu. Kenapa? Kita ada ukurannya salah satu. Ukurannya apakah likuiditas itu cukup atau enggak, lihat dari mana? Lihat dari yield biasanya. Saya menggunakan yield LIBOR versus OIS. LIBOR ini apa? Biasanya kalau antar bank mau pinjam uang 3 bulan, 6 bulan, itu menggunakan LIBOR
kalau dia mau pinjam dolar. Contoh misalkan BRI atau Mandiri, dia mau pinjaman falas, BRI mau pinjam dolar ke Mandiri, misalkan 3 bulan sebesar 1 triliun misalkan, dia menggunakan LIBOR, ukurannya LIBOR. Nah, kalau OIS ini adalah overnight indexing swap. Ini adalah tingkat suku bunga jangka pendek, hitungannya harian, per hari, per minggu, per bulan, paling tinggi 3 bulan. Hitungannya itu harian OIS ini, makanya namanya overnight. Itu adalah overnight di Amerika. Nah, kalau selisih antara LIBOR dengan OIS ini itu tinggi, artinya apa? Artinya likuiditas di luar Amerika, karena kan LIBOR itu kan sebagai ukuran orang pinjam-meminjam dolar di luar Amerika. Kalau OIS adalah ukuran orang pinjam-meminjam uang di dalam Amerika. Kalau yield-nya atau selisih LIBOR versus OIS ini naik, seperti pola 2008 nih, pola 2020, artinya apa? Yang terjadi adalah kebutuhan dolar di luar Amerika itu masih cukup besar. Makanya yang terjadi adalah masalah di euro dollar market. Euro dollar market itu adalah pasar pinjam-meminjam dolar di luar Amerika. Nah, itu yang sekarang jadi masalah. The Fed mungkin bisa menyediakan likuiditas bagi perusahaan-perusahaan di Amerika yang butuh dolar, tapi The Fed tidak bisa menyediakan likuiditas bagi perusahaan-perusahaan di luar Amerika yang butuh dolar. Makanya LIBOR OIS spread-nya naik. Nah, kalau ini yang terjadi, di saat pertumbuhan sangat rendah, tapi pinjam uang ongkosnya tinggi, yang terjadi apa? Default. Nah, dikhawatirkan adalah default-nya ini terjadi lebih dulu daripada stimulus moneter yang diberikan oleh The Fed. Makanya belum tentu, makanya saya bilang, belum tentu cetak uang The Fed itu akan menciptakan inflasi, enggak. Dalam jangka pendek, inflasi dan tidak akan tinggi. Dalam jangka menengah, total inflasi tidak akan tinggi. Tapi inflasi bisa tinggi kalau terjadi shock dalam tadi tanaman pangan tadi. Kalau misalkan petani-petani pangan banyak yang gagal karena tidak punya modal, karena harga barang jualnya jatuh, maka akan terjadi supply shock. Jadi hipotesis saya setuju dengan Peter Schiff hipotesis ya. Peter Schiff hipotesis itu bilang ketika terjadi krisis tahun 2008, terjadi divergence of inflation. Jadi inflasinya divergence. Inflasi bahan makanan naik terus, tapi inflasi non-makanan turun terus. Kenapa? Karena permintaan untuk bahan non-makanan turun, tapi permintaan untuk bahan makanan naik. Untuk non-makanan turun, tapi permintaan untuk makanan naik. Dan supply-nya terbatas. Jadi kita harus waspada terhadap inflasi makanan di dalam krisis 2020 ini. Nah, itu adalah dampak dari krisis. Tadi yang pertama, dampak dari krisis, pertumbuhan ekonomi belum tentu recover. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek belum tentu cepat, belum tentu dalam bentuk V-shape. Bisa jadi dalam bentuk U-shape, atau bisa jadi dalam bentuk L-shape. L-shape itu pertumbuhan ekonomi akan lama di bawah. Kalau U-shape, pertumbuhan ekonomi lama sebentar, 1 kuartal, 2 kuartal, kemudian balik lagi. Nah, itu dari sisi ekonomi. Dan ternyata COVID-19 ini juga punya dampak dari sisi geopolitik. Jadi kalau kita cuma melihat variabel ekonomi aja, kelihatannya nggak cukup. Kenapa? Karena ternyata sekarang isu COVID-19 ini ditarik oleh Donald Trump jadi isu geopolitik. Kita tahu ini Mike Pompeo ini kan Menteri Luar Negeri Amerika. Artinya setiap statement dia adalah statement resmi pemerintah Amerika. Dia bilang apa? Dia punya cukup bukti bahwa COVID-19 ini adalah hasil ciptaan lab dari Wuhan yang bocor. Ini tuduhan serius menurut saya. Ini seperti era George Bush, Amerika menuduh Irak punya senjata pemusnah massal. Dan setelah diteliti, nggak ada senjata pemusnah massal di Irak. Jadi kekhawatiran saya, isu ini akan berubah menjadi isu politik. Dan akan berubah menjadi ketegangan geopolitik. Nah, kita tahu beberapa berita, beberapa hari ini sudah banyak yang bilang bahwa kapal-kapal Amerika sudah banyak di Laut Cina Selatan. Kemudian kapal-kapal tempur China sudah mengusir salah satu kapal Amerika sehingga pesawat bomber Amerika itu berkeliaran di Laut Cina Selatan. Jadi kelihatannya isu politik ini akan bergerak menjadi isu geopolitik. Nah, itu adalah other side of risk dari krisis COVID-19 ini. Dan kita tahu Trump juga sudah mulai mengescalate kemungkinan akan terjadinya second trade war. Kalau tahun lalu terjadi trade war, di Desember sudah ada sebenarnya truce, ya sudah ada perjanjian first trade deal gitu ya, $300 billion nilainya, tarif yang tidak jadi dikenakan oleh Amerika ke China, bisa jadi $300 billion akan dikenakan tarifnya oleh China kalau kasus COVID ini akan digunakan Trump sebagai kekuatan politik dia untuk maju di 2020. Karena kita tahu kan, nanti saya ada model Moody's Analytics ya. Model Moody's Analytics itu adalah suatu, Moody's itu lembaga pemeringkat yang biasanya menggunakan model Moody's Analytics namanya untuk memprediksi kemungkinan satu kandidat menang atau tidak dalam pemilihan Amerika. Nah, dari hasil Moody's Analytics ini, kemungkinan Trump itu kemungkinan kalah.
probabilitas dia kalah itu setiap hari semakin tinggi. Nanti saya jelaskan variabel yang digunakan oleh Moody's Analytics apa aja ya. Sehingga Trump menggunakan isu COVID-19 ini untuk dia meningkatkan atau ibaratnya mencari seseorang atau negara yang bisa disalahkan lah. Dan China ini yang disalahkan sekarang oleh Trump. Jadi Trump menggunakan isu COVID ini untuk menjaga kepentingan dia untuk pemilu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kita tahu tensi geopolitik. Dan ternyata tensi geopolitik itu tidak hanya di Laut Cina Selatan. Tensi geopolitik itu juga terjadi di Eropa dengan Rusia. Jadi Amerika ini sekarang berkonflik di dua front. Di front di Laut Cina Selatan, di Pasifik, maupun di Atlantik dengan Rusia. Kita tahu Desember tahun lalu Nord Stream 2 itu adalah proyeknya Rusia dengan Jerman, di mana Rusia bisa jual ekspor gas dan minyaknya ke Jerman langsung tanpa melalui jalur darat, itu diblok, disanksi oleh Amerika perusahaannya. Perusahaan BUMN gas Rusia itu disanksi, tidak boleh ekspor. Kenapa? Karena kekhawatiran Amerika nanti Rusia dan negara-negara Eropa itu akan menjalin kerjasama yang kuat sehingga negara-negara Eropa tergantung dengan gas Rusia. Jadi tidak hanya konfliknya ini datang karena COVID, tapi konflik ini sudah datang dari jauh-jauh hari dengan Rusia. Jadi Amerika itu sekarang punya konflik politik di dua tempat, di Pasifik maupun di Atlantik. Terus kalau kita lihat bagaimana respon China, banyak yang bilang, sekarang banyak isu yang bilang China itu akan jual US Treasury Amerika sebagai salah satu trade weapon-nya dia. Jadi kalau misalkan dia dikenakan tarif, dia punya senjata. Karena apa? China itu punya cadangan devisa sekitar 3 triliun dolar nih, yang warna biru. Banyak yang bilang, spekulan yang bilang kalau China menjual 3 triliun US dolarnya itu, maka dolar itu akan drop. Karena supply dolar akan kebanyakan. Enggak juga. Saya rasa malah kebalikannya. China tidak akan bisa menjual US Treasury-nya. Kenapa? Karena China punya hutang dolar itu sekitar 1,5 triliun. China punya hutang corporate China, bukan pemerintah China ya. Karena kan kalau cadangan devisa kan yang pegang pemerintah China. Tapi corporate atau swasta di China dan BUMN di China itu punya nilai utang dolar sekitar 1,5 triliun. Jadi kalau dia punya cadangan devisa 3,5 triliun, dia punya utang 1,5 triliun, bayangkan kalau dia jual US Treasury-nya semua, maka bagaimana corporate di China ini membayar utang dolarnya, balik lagi. Jadi dolar ini akan sangat-sangat kuat, cenderungnya dalam jangka menengah dolar ini akan sangat kuat, karena dolar tidak hanya dibutuhkan di Amerika, tapi di China, di Eropa, di Asia, itu dolar sangat dibutuhkan karena hampir 80% utang obligasi korporasi dunia itu menggunakan dolar. Even China punya utang dolar 1,5 triliun. Nah, apa yang bisa dilakukan China untuk merespon kebijakan yang dilakukan Trump? Malah sebaliknya. China akan mendevaluasi yuan supaya ekspornya bisa tetap kompetitif terhadap ekspor barang negara lain yang tidak ditarif oleh Amerika. Dan ini sudah terjadi. Currency devaluation-nya China sudah terjadi tahun 2019. China mendevaluasi yuan itu dari 6,3 per dolar itu jadi 7 per dolar. Jadi kemungkinan bisa jadi China akan mendevaluasi lagi tahun ini, mungkin di semester kedua, China bisa juga mendevaluasi ke 8. Nah, itu akan meningkatkan lagi tensi geopolitik. Dan kalau misalkan China mendevaluasi yuan agar menjaga cadangan devisanya tidak jatuh, karena banyak perusahaan-perusahaan China punya utang dolar, maka apa yang terjadi? Seluruh dunia pun akan mendevaluasi mata uang dia. Maka yang terjadi adalah currency war. Jadi tahun 2019 itu sempat terjadi shock dalam posisi pasar saham kita. Kenapa? Salah satunya karena China mendevaluasi yuan. Kalau China mendevaluasi yuan, maka rupiah harus terdevaluasi juga untuk menjaga daya saing ekspor barang kita terhadap China juga. Jadi malah kebalik. Kemungkinan besar yang terjadi respon China ketika dia ditarif lagi oleh Trump, ketika tensi geopolitik meningkat, dia akan melakukan currency war. Nah, selain dia mendevaluasi yuan, ada kemungkinan dia akan men-switch sisa US Treasury yang dia punya, sisa cadangan devisa yang dia punya, ke emas. Makanya harga emas kita lihat naik hampir 50% lebih kalau dibandingkan posisi Juli 2019. Kenapa? Karena China itu pelan-pelan membuang US Treasury, tidak semuanya. Kenapa? Karena baik lagi, China punya utang 1,5 triliun dolar, corporate-nya, tapi dia perlahan-lahan mulai keluar dari dolar sistem. Dari sistem pembiayaan dolar, dia pelan-pelan cadangan devisanya dia naikin ke cadangan emas. Walaupun nilainya memang masih cukup rendah, nilainya itu kurang dari 10% dari cadangan devisa yang dia punya. Jadi
kemungkinan ke depan harga emas masih akan tetap tinggi karena permintaannya persisten. Permintaannya dari China untuk keluar dari tekanan dolar, tapi China di satu sisi, di dalam jangka pendek dan menengah, dia masih butuh dolar untuk menservis utang-utang obligasi korporasi perusahaan-perusahaan di China. Jadi ada kemungkinan kita expect di kuartal ketiga atau keempat, China mendevaluasi yuannya kalau trade war terjadi. Kemudian lagi bagaimana respon Rusia. Rusia ini kan juga ditekan oleh Amerika. Kalau kita lihat, Rusia sudah dari jauh-jauh hari, ini cadangan devisa, cadangan emasnya udah dia naikin, udah jauh-jauh dari 2012. Jadi ada dua negara yang persisten punya permintaan emas yang sangat tinggi. Siapa? China, yang kedua Rusia. Dua-duanya ingin keluar dari dolar. Tapi dua-duanya pun sama, butuh dolar dalam jangka pendek dan menengah. Kenapa? Karena dua-duanya punya utang dolar. Nah, kebetulan Rusia ini punya utang dolar sedikit lebih rendah daripada China. Kalau China tadi punya utang dolar hampir nilainya setengah dari cadangan devisa yang dia punya, kalau Rusia dia punya cadangan devisa sekitar 300 miliar dolar, tapi utang dolarnya kecil. Utang dolar company-nya tidak kurang dari 100 miliar dolar. Jadi Rusia itu makanya kenapa dia bisa fleksibel buat naikin cadangan devisanya dia. Tapi apa yang dilakukan Rusia, bisa jadi Rusia juga akan mendepresiasi rubelnya kalau misalkan yuan juga didepresiasi. Nah yang kedua, apa yang bisa dilakukan Rusia dalam menghadapi sanksi di Amerika itu adalah balik lagi. Karena harga minyak sekarang terjadi price war antara Rusia, Amerika dengan Saudi Arabia. Saudi Arabia itu menjatuhkan harga sampai bisa, karena kalau misalkan perang minyak ini terjadi, Saudi Arabia yang paling bisa survive. Kenapa? Karena ongkos produksi Saudi Arabia sekitar 6-8 dolar per barel harga minyaknya. Sedangkan Rusia sedikit lebih tinggi. Amerika yang paling tinggi karena dia shale oil. Nah, kalau kita lihat, kemungkinan besar, apa yang bisa dilakukan Rusia? Dia akan menjaga pangsa pasarnya di China. Pangsa pasar minyaknya di China. Kenapa? Karena China adalah sekarang the biggest net importer of oil di seluruh dunia. Karena Amerika sekarang udah swasembada minyak. Sekarang yang punya permintaan persisten terhadap minyak itu China. Nah, bagaimana Rusia bisa terus ekspor ke China dengan cara Rusia menerima yuan. Makanya banyak analis global yang bilang kejatuhan harga minyak sekarang itu akan menguntungkan China. Kenapa menguntungkan China? Karena China akan memaksa eksportir minyak untuk menerima yuan sebagai alat pembayaran. Kalau yuan tidak diterima sebagai alat pembayaran, maka China tinggal pilih negara yang mau terima yuan. Rusia katakanlah mau terima yuan. Jadi yang terpukul di sini adalah Saudi Arabia, dan juga Amerika yang tidak mau terima yuan sebagai alat pembayaran minyak, karena hanya China sekarang satu-satunya negara yang bisa impor minyak. Jadi sekarang kemungkinannya yang terjadi adalah settlement. Jadi antara Amerika, Rusia, dan China itu sama-sama kuat. Jadi Rusia, saya ingat sekali dengan pendapat dari Henry Kissinger, itu mantan Menteri Luar Negeri Amerika, bilang, selama Amerika bisa mendivide atau membagi kebijakan di antara China dan Uni Soviet dulu waktu dia kan tahun 1970 dia waktu jadi Menteri Luar Negeri, dia bilang selama Amerika bisa memainkan peran antara Rusia dengan China, di satu sisi dia membaik-baiki China, di satu sisi dia tekan Rusia, kebalikannya lagi, di satu sisi dia menekan China, di satu sisi dia tidak konfrontasi dengan Rusia. Selama permainan itu yang dimainkan, maka Amerika akan seimbang. Pola tekanan geopolitik di seluruh dunia itu akan seimbang antara Amerika dengan Rusia dan China. Karena apa? Amerika kalau melawan China, strateginya pasti Amerika yang menang. Karena China butuh dolar juga. Kalau Amerika sendirian melawan Rusia juga pasti Amerika yang menang. Dari sisi size, dari sisi kemampuan ekonomi, dari sisi militer pasti. Tapi kalau China dan Rusia bergabung jadi satu, karena dua-duanya di saat yang bersamaan dikonfrontasi oleh Amerika, maka yang terjadi ini adalah kekuatan yang seimbang. Karena baik Rusia dan China mampu merespon kalau mereka berdua bersatu. Dan kemungkinannya mereka berdua bersatu. Jadi tekanan tensi geopolitiknya ini akan sangat besar. Jadi akibat COVID ini akan lari kemana-mana. Larinya ke geopolitik, ya kan? Dan larinya ke tensi geopolitik antara kedua belah negara tadi ya. Antara Amerika dengan Rusia plus China tadi. Karena kalau Rusia dengan China digabung jadi satu, akan sangat equal kekuatan dari sisi militer, politik, pengaruh internasional, ekonomi, itu akan sangat-sangat seimbang. Jadi yang bisa diharapkan apa? Yang bisa diharapkan, kalau ekonomi kan, kalau tensi geopolitik meningkat, tidak mungkin ekonomi tumbuh. Karena masing-masing negara mungkin bisa jadi ada perlombaan senjata seperti tahun 1960 sampai 1980. Akibatnya banyak belanja APBN yang habis nanti untuk spending, military spending, dan sedikit untuk social spending.
itu juga nggak bagus. Jadi kalau kita lihat, satu-satunya cara untuk ekonomi dunia ini recovery secara cepat, tanpa ada lagi tekanan trade war maupun geopolitik, adalah penggantian kebijakan internasional Amerika. Tapi selama Trump berkuasa jadi presiden, kebijakan internasional Amerika akan sama aja. Kemungkinan akan seperti ini aja. Dan ekonomi, kalau kita pastikan kalau Trump berkuasa, kemungkinan ekonomi bisa jadi recovery-nya bisa jadi lambat. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan peluang kemungkinan Trump kalah di tahun 2020, karena November ini Amerika akan ada pemilu. Dan kemungkinan besar Biden yang akan melawan Trump dari sisi Demokrat. Tapi kalau saya lihat ada juga peluang gubernur New York ya, yang akan juga bisa menggantikan Biden kalau sewaktu-waktu. Tapi yang saya baca tetap masih peluang paling besar itu Biden yang akan maju jadi kandidat melawan Trump. Nah, ini ada Moody's Analytics yang tadi saya cerita. Ini adalah biasanya Moody's Analytics ini selama 40 tahun terakhir dia bikin model, dia menentukan siapa dari presiden Amerika yang akan menang pemilu. Dari 40 tahun terakhir dia hanya salah sekali. Ini hebatnya Moody's Analytics. Dia punya 3 model nih. Pocketbook model, stock market model, dan unemployment model. Ini adalah 3 model. Dia menggunakan Probit and Logit model. Nanti kalau kapan-kapan teman-teman mau belajar Probit and Logit model, econometrics bisa. Dia basisnya adalah econometrics model. Dia melakukan Probit and Logit model. Dia membagi variabel menjadi 2, variabel politik dan variabel ekonomi. Nah, Moody's bilang, sampai bulan Desember, Moody's Analytics ini bilang, probability Trump kepilih lagi jadi presiden itu 60%. 60% Trump kepilih lagi jadi presiden. Tapi, sekarang karena ekonomi Amerika hancur akibat COVID, kita lihat ini variabel ekonominya apa yang dipakai dalam model Moody's Analytics ini. Variabel yang dipakai adalah US gas price, real income per household, nominal house price, S&P 500, unemployment rate. Dari berapa ini? Dari 5 variabel yang dipakai, 4 variabel Trump itu udah kalah. Jadi 4 variabel ya, variabel ekonomi semua. Kalau variabel politik, kemungkinan Trump masih cukup dominan. Tapi dari sisi variabel ekonomi, Trump itu kalah. Dari sisi contohnya, real income per household 2 tahun berturut-turut ada kenaikan nggak? Kalau kita lihat 2 tahun berturut-turut, dengan adanya kontraksi yang luar biasa dari pertumbuhan ekonomi Amerika, di kuartal kedua dan ketiga, ada kemungkinan dari sisi real income ini, Trump ini akan kalah di 3 model ini, di pocketbook model, stock model, dan unemployment model. Jadi ada kemungkinan Trump ini, probabilitasnya mungkin sekarang masih 50-50 ya, tapi kalau ekonomi Amerika terus suffer, sampai dengan sampai dengan kuartal ketiga 2020, ada kemungkinan Trump kalah. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan Trump kalah, apakah tensi geopolitik antara Rusia, China, dengan Amerika itu akan turun, tensi geopolitiknya? Belum tentu. Kenapa? Kita bisa trace back bagaimana pandangan Biden terhadap Rusia, bagaimana pandangan Biden terhadap China. Kita lihat Biden itu ketika di Davos, ya, di Davos itu Biden secara clear menyatakan dia tetap setuju adanya just trade system di dalam dunia. Artinya China harus mengikuti aturan-aturan WTO untuk berdagang internasional. Artinya Biden secara implisit juga nggak setuju dengan pola kebijakan subsidinya China, terus property right-nya China, dia juga nggak setuju. Tapi bedanya, kalau Trump itu menyelesaikan trade dispute dengan China itu bilateral langsung. Jadi Trump langsung dengan China melewati WTO. Jadi WTO itu seakan-akan dianggap gagal oleh Trump, seperti Trump sekarang nggak mau kasih dana ke WHO. Jadi Trump itu nggak percaya dengan organisasi multilateral. Dia percaya dengan kebijakan bilateral, langsung antara negara mana yang dia mau tekan. Dia nggak percaya multilateral. Nah, kalau Biden bedanya, dia percaya WTO. Jadi dia akan menekan China, trade dagang dengan China, itu di WTO, di multilateral. Jadi dia akan galang kekuatan dengan negara-negara lain yang juga punya masalah dengan China, dia tekan China di WTO. Itu bedanya dengan Trump. Trump bilateral, kalau si Biden multilateral trade war-nya. Terus bagaimana dengan pandangan si Biden terhadap Rusia? Lebih gila lagi kalau saya bisa bilang. Biden itu menganggap bahwa adalah threat for international order. Ini dari Reuters. Saya ambil komen dia terhadap Rusia dari Reuters. Jadi sebenarnya beda-beda tipis antara Trump dengan Biden ini sebenarnya. Jadi kalau kita bilang akan ada perubahan nggak dalam jangka menengah, karena kita bicara pemilu kan. Kalau kita bicara pemilu berarti kita bicara kalau misalkan Trump kalah, ada perubahan secara signifikan dalam pola international policy Amerika 4 tahun ke depan. Dan ternyata kalau misalkan Biden yang kepilih juga, misalkan dia kepilih, karena menurut Moody's Analytics Trump ini probabilitasnya makin turun, misalkan Biden yang kepilih, belum tentu juga hubungan antara Rusia dengan China, dengan Amerika itu akan membaik. Yang ada adalah
Rusia dengan Rusia dengan China itu akan semakin kuat hubungannya, terutama di mana Rusia akan mensupport OBOR, One Belt One Road international policy-nya China. Di mana mungkin aja bisa jadi Rusia akan menggalang kekuatan negara-negara Asia Tengah, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, negara-negara bekas pecahan Soviet itu, dia bisa aja galang ke negara-negara Asia Tengah kekuatan itu untuk menerima yuan sebagai alat pembayaran dan menerima hutang yuan atau Marshall Plan era China ini dengan dalam sistem OBOR, di mana China akan membuat jaringan infrastruktur energi, pangan, transportasi yang melewati Asia Tengah, melewati Pakistan, melewati Rusia. Bisa jadi Rusia malah menggalang dana agar negara-negara Asia Tengah tadi itu ikut dalam OBOR ini. Jadi kalau kita lihat baik Trump maupun Biden, feeling saya, prediksi saya dengan berbagai analisa ini, hubungan internasional antara ketiga negara tadi tidak akan berlangsung membaik siapapun yang menang. Jadi kemungkinan tekanan terhadap geopolitical tension itu masih akan cukup kuat. Terus kalau kita lihat, tadi kita udah bicara global banyak, gimana dengan Indonesia? Banyak yang bilang, Indonesia, kalau misalkan COVID-nya selesai, itu bulan Juni-Juli akan terjadi recovery. Saya setuju. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana penanganan COVID. Kalau misalkan penyebaran COVID-nya itu mulai turun, jumlah kasus barunya turun, dan PSBB mulai dilonggarkan di kuartal ketiga, ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita positif di kuartal ketiga. Tapi saya prediksi pertumbuhan ekonomi kita pasti kontraksi di kuartal kedua. Itu hampir pasti. Beberapa akibat data pertumbuhan ekonomi kuartal pertama yang hanya 2,9%. Tadi awalnya saya prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 3,1%. Sekarang saya prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal karena datanya keluar 2,9%, di bawah sedikit estimasi saya 3,1%. Kemungkinan kuartal kedua ekonomi kita bisa kontraksi 2-3%. Nah, kalau misalkan COVID-nya geser, PSBB dilonggarkan baru September katakan, di kuartal ketiga masih ada PSBB, maka bisa jadi kita menuju resesi. Karena definisi resesi apa? Definisi resesi adalah kalau 2 triwulan berturut-turut ekonomi kita itu kontraksi. Nah, kalau di kuartal ketiga masih ada PSBB dan ekonomi kontraksi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi Indonesia secara resmi masuk ke dalam resesi. Mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan model prediksinya BIN tepat, bahwa di bulan Juni akan ada flattening curve, dan di bulan Juli kita udah bisa kerja seperti biasa. Sehingga yang terjadi polanya adalah U-shape. Nah, ini adalah pola jangka pendek. Jadi saya prediksi pertumbuhan ekonomi drop di kuartal pertama dan akan masuk ke kontraksi di kuartal kedua, tapi akan ada recovery di kuartal ketiga dan keempat. Polanya akan bentuknya U-shape. Tapi pertanyaannya muncul, bagaimana dengan pola jangka menengah? Kita kan nggak hanya berbicara 2020, kita berbicara 2020 sampai 2024. Bagaimana polanya? Apakah seperti pola IMF tadi? Karena IMF bilang kontraksi ekonomi atau perlambatan ekonomi di 2020 akan terbayarkan dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat di 2021. Perkiraan saya enggak. Kenapa saya bilang pertumbuhan ekonomi kita kemungkinan tidak akan balik secepat perkiraan IMF yang bilang di 2021 kita akan tumbuh 8%. Kenapa? Karena ada masalah Peter Schiff hypothesis tadi. Ada inflation of Peter Schiff hypothesis tadi. Jadi Peter Schiff bilang, setelah 2008, memang inflasi itu cenderung turun. Total inflasi itu cenderung turun. Inflasi Indonesia pun bahkan cenderung turun. Kita tuh biasa inflasi di era sebelumnya, di era SBY contohnya, inflasi itu sekitar 5-6% tuh kita biasa. Tapi sekarang 5 tahun terakhir, inflasi kita itu sekitar berapa? 3% sampai 4% turun inflasi itu. Tapi yang turun adalah inflasi total. Nah, kalau kita breakdown inflasi berdasarkan kebutuhan atau kelompok pengeluaran, inflasi barang bergejolak ini naik nih, lebih tinggi, 2 kali lipat hampir daripada inflasi total. Inflasi totalnya hanya 2,9%, tapi inflasi intinya, inflasi barang bergejolak atau bahan pangan itu sampai 6%. Nih contohnya ya, bahan makanan ini yang warna orange, nih inflasi bahan makanan, itu selalu lebih tinggi nih daripada inflasi umum. Dan kemungkinan, kalau misalkan terjadi agregat supply shock seperti slide saya sebelumnya nih, ketika petani tidak punya uang lagi untuk menanam beras karena HPP harga pokok
penjualan gabahnya itu turun, kemudian kalau misalkan peternak ayam tidak punya lagi dana karena harga jual ayamnya turun, dan mereka akhirnya enggan untuk di dalam pertanian, maka apa yang terjadi? Kita bisa prediksi inflasi bahan pangan dalam jangka menengah akan lebih tinggi daripada inflasi umum. Jadi inflasi umumnya memang rendah, inflasi totalnya rendah, tapi inflasi bahan makanannya yang tinggi. Nah, apa dampaknya kalau inflasi bahan makanan tinggi? Ini contohnya ya. Tahun 2010, konsumsi rumah tangga kita itu 38% untuk makanan dan minuman selain restoran. Artinya ini nggak jajan di luar nih, benar-benar uang itu 38% dipakai buat inflasi makanan dan minuman. Buat makan dan minum lah 38%. Tapi di 2019 turun 36%. Kenapa bisa terjadi? Karena pendapatan per kapita masyarakatnya naik. Karena pendapatan per kapita masyarakat naik, kecenderungannya biasanya kalau pendapatan per kapita masyarakat naik, maka share atau pangsa pendapatan dia buat beli makanan itu turun. Kenapa? Karena dia bisa punya uang lebih untuk jalan-jalan, untuk restoran, untuk nonton bioskop. Tapi kalau misalkan inflasi bahan pangan ini naik, ya walaupun inflasi totalnya rendah, tapi kalau inflasi bahan pangan ini naik karena terjadi supply shock dalam perekonomian, maka polanya berbalik. Orang yang tadi hanya 36% pendapatannya untuk dipakai buat makan, sekarang bisa jadi 38-40%. Balik ke pola 2010. Nah, kalau orang semakin banyak share pendapatannya untuk beli makanan karena harga bahan makanan naik, apa yang terjadi? Permintaan untuk sektor selain makanan turun. Contoh, permintaan apa? Untuk hotel dan restoran turun. Untuk jalan-jalan keluar kota turun. Untuk ke bioskop turun. Untuk entertainment turun. Jadi sektor jasa itu akan tertekan. Padahal 60% pertumbuhan ekonomi kita itu sekarang disumbang oleh sektor jasa. Jadi kalau bahan pangan harganya naik dan permintaan orang akan bergeser balik lagi ke sektor pangan untuk memenuhi kebutuhan pangannya, maka kita bisa pastikan pertumbuhan ekonomi kita jangka menengah itu akan rendah. Kenapa? Balik lagi karena inflasi bahan makanan naik. Jadi kata kuncinya sekarang apa? Kata kuncinya adalah bagaimana menjaga agar petani masih mau bertani. Bagaimana menjaga agar peternak-peternak ayam kita itu masih kuat punya uang buat beternak ayam. Kenapa? Karena seluruh sektor ekonomi yang kerja di sektor ekonomi non-pangan itu bergantung pada mereka. Nah, kalau kita lihat bagaimana pola kebijakan pemerintah. Ini pemerintah itu udah menganggarkan sekitar 405 triliun buat menstimulus perekonomian. Dari situ ada 110 triliun ya, ada 110 triliun itu digunakan untuk social safety net, dan kebanyakan social safety net ini dalam bentuk rastra atau beras murah lah, kalau dulu namanya raskin. Terus habis itu ada PKH, program keluarga harapan. Itu adalah memberikan 1,6 juta sampai 3 juta uang cash itu ke masyarakat, sekitar 10 juta orang dapat. Plus lagi pemerintah menyediakan kartu prakerja. Kalau kartu prakerja awalnya didesain hanya untuk orang training, sekarang kartu prakerja 2 juta orang itu bisa dapat sekitar berapa? 600.000 per bulan sampai 3 bulan ke depan. Jadi semua ini itu akan mendorong permintaan. Permintaan atas apa? Otomatis permintaan atas bahan pangan lagi, balik lagi. Permintaan atas bahan pangan ini nih, balik lagi nih. Jadi permintaannya bukan permintaan duit yang social safety net yang 110 triliun tadi, pasti nggak dipakai buat jalan-jalan ke bioskop, nggak dipakai buat berpergian ke luar negeri, pasti untuk bahan pangan. Di saat yang bersamaan, supply pangan shock. Karena modal petaninya nggak ada untuk bertani lagi. Ini yang saya khawatirkan. Jadi hipotesis saya adalah inflasi bahan makanan ini akan menekan pertumbuhan ekonomi jangka menengah kita. Sedangkan pemerintah mendorong permintaan untuk bahan pangan. Jadi kata kuncinya apa? Kita harus lihat nanti APBN 2021. Harus ada strategi yang besar dari pemerintah untuk mendorong agregat supply untuk nggak jatuh. Mendorong agar kemampuan petani untuk terus berproduksi itu tinggi. Ya. Karena kalau saya lihat dari struktur belanja negara memang masih untuk short term. View-nya memang short term, belum view-nya untuk jangka menengah. View-nya masih bagaimana supaya masyarakat bisa tetap hidup sekarang. 110 triliun itu digunakan untuk tadi, 70 triliun untuk potong pajak, yang menurut saya ini memang untuk UKM ya. Karena kan dukungan institusi 70% plus ada bunga ya. Dari 190 ini, dari 100 yang 150 triliun ini untuk subsidi bunga. Kita kemarin dengar bank
itu bisa memberikan subsidi bunga bagi UKM-UKM yang mengalami masalah nggak bisa produksi, itu dikasih subsidi bunga. Terus yang sisanya 75 triliun untuk tadi APD, biaya rumah sakit dan sebagainya. Ini adalah 450 triliun. Dari mana pemerintah dapat uang ini? Ini pertanyaannya sekarang. Kenapa? Karena asumsinya pendapatan negara itu kontraksi 10%. Ini asumsinya dari mana pemerintah dapat proyeksi bahwa pendapatan akan turun 10%? Asumsinya dari pertumbuhan ekonomi itu sekitar 1,58 sampai 2%. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi kontraksi lebih dalam dari proyeksi pemerintah, maka pendapatan negara bisa lebih rendah lagi dari 10%. Bisa jadi 20%. Nah, kalau asumsi aja 10%, ya, 10% pendapatan negara drop karena pertumbuhan ekonomi drop, defisit APBN itu akan 712 triliun nilainya. Atau kalau dengan utang sun ya, kalau dengan ditotal dengan utang dengan World Bank, IMF dan lain-lain bisa 1.000 triliun. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi makin lama recover-nya, maka pendapatan negara juga makin drop. Nah, defisit APBN 1.000 triliun tadi dipakai buat apa? Dipakai untuk nutupin pendapatan negara yang drop, plus dipakai untuk stimulus tadi, 405 triliun tadi. Pertanyaannya, dari mana? Siapa yang akan membiayai defisit APBN yang 1.000 triliun ini? How to finance the government deficit? Nah, kebanyakan saya perhatikan itu kemungkinan akan 76-80% yang mendanai itu adalah lokal investor. Nggak mungkin asing, karena asing masih net sell sampai sekarang. Di bonds, di obligasi negara, asingnya masih net sell. Jadi kemungkinan 76-80% ini adalah investor domestik. Nah, sekarang siapa investor domestik yang punya uang? Itu pertanyaannya. Sekarang investor domestik yang punya uang ini siapa? Nah, investor domestik yang punya uang kemungkinan bank umum. Bank umum dapat uang dari mana tadi? Dari QE-nya The Fed. QE-nya BI. Jadi BI itu kan mengklaim dia sekarang sudah QE sampai 500 triliun ya, QE-nya BI. Jadi dia QE ala Bank Indonesia, dan kemungkinan kepemilikan bank umum di Sun itu akan naik sampai 880 triliun. Sisanya siapa? Bank Indonesia. Bank Indonesia kemungkinan akan naikin kepemilikan Sun-nya sampai dari ini masih 1 bulan yang lalu datanya 267 triliun. Kemungkinan akhir tahun Bank Indonesia itu akan punya Sun sekitar 800 triliun. Jadi kemungkinan Bank Indonesia itu either dia mencetak uang. Kalau saya dengar berita tadi katanya Bank Indonesia sudah komit, katanya dia tidak mau mencetak uang untuk menutupi defisit APBN. Jadi bisa jadi ada kemungkinannya adalah BI akan membeli surat utang negara 800 triliun ini, ya. Itu dengan cara apa? Bisa jadi cadangan devisa. Cadangan devisanya dia turunin untuk beli ini, atau bisa jadi dengan currency swap, atau bisa jadi dengan repo. Ya, kemarin BI itu dapat repo sekitar 60 triliun dolar. Itu yang menjelaskan 60 miliar dolar. BI dapat repo dari The Fed sekitar 60 miliar dolar. Jadi kalau BI punya US Treasury di balance sheet-nya, itu dia bisa gadaikan untuk dapat sekitar 60 billion dolar dari The Fed. Nah, itu yang menjelaskan kenapa rupiah dari posisi 16.000 jatuh sampai 15.000. Artinya apa? Ini sebenarnya statement up, ini sebenarnya view aja bahwa BI dan pemerintah Indonesia dianggap sangat penting oleh pemerintah Amerika. Dari sisi politik kalau saya melihatnya, sangat-sangat strategis Indonesia ini. Tidak akan dibiarkan terjadi chaos lah di Indonesia. Makanya The Fed itu berani membuka repo agreement dengan Bank Indonesia. Jadi kalau saya lihat, sampai akhir tahun rupiah ini akan stabil dan bahkan mungkin akan cenderung menguat ya. Kenapa? Karena ada repo agreement plus BI punya currency swap. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu cadangan devisa BI itu berkurang, BI bisa mengimpor barang katakanlah dari luar tanpa harus punya dolar. Dengan China, dengan Jepang, gitu ya, dengan Singapura dia bisa punya currency swap. Dia bisa menjaga rupiah agar tidak turun. Nah, yang kedua, yang membuat rupiah menguat menurut saya, walaupun terjadi defisit APBN sebesar 1.000 triliun dan kemungkinan BI yang harus memfinancing defisit APBN itu adalah apa? Adalah The Fed yang menstimulus perekonomian Amerika dengan cara mencetak uang. Jadi BI ini istilahnya kalau kalau penggemar Liverpool tuh you never walk alone istilahnya. Jadi kalau BI cetak rupiah, The Fed jauh lebih banyak cetaknya. Jadi akibatnya equilibrium. Jadi rupiahnya nggak terlalu tertekan karena nggak cuma Indonesia yang sendirian mencetak uang. Ada Amerika, SCB juga mencetak uang. Dan
Apa yang terjadi? Karena The Fed mencetak uang, ada indikasi The Fed menjaga yield US Treasury Amerikanya tetap di bawah 1%. Kenapa Amerika The Fed membutuhkan yield yang sangat rendah? Sekarang defisit APBN pemerintah Amerika itu 120% dari GDP. Kalau Indonesia itu sekitar 40% sekarang dari GDP, defisit APBN-nya. Amerika itu hampir 3 kali lipat defisit APBN-nya terhadap GDP Amerika. Bayangkan, kalau misalkan tingkat yield di Amerika itu naik katakanlah 2%, berapa beban bunga di APBN Amerika yang mereka harus tanggung? Jadi ini ada political interest dalam penentuan yield US Treasury di Amerika. Karena kalau misalkan The Fed membiarkan yield US Treasury-nya naik, tingkat suku bunga di Amerika naik, maka beban hutang pemerintah Amerika juga akan tinggi. Nah, market sekarang udah tahu, investor-investor sekarang udah tahu bahwa The Fed tidak akan membiarkan yield US Treasury-nya yield US Treasury-nya naik di atas 2% karena akan membebankan APBN pemerintah Amerika. Nah, tinggal bagaimana yield spread dengan sun kita. Dan yield sun kita itu memang sudah jauh dari, yield spread-nya sudah jauh dari rata-rata. Rata-rata selisih imbal hasil di Amerika dengan di Indonesia itu selama berapa ini? Sudah hampir 7 tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu sekitar 500 basis. Sedangkan yield spread antara Amerika dengan Indonesia itu hampir berapa sekarang? Amerika 0,6%, kita sekitar 8%, 7%. Berarti kita memberikan premium buat Amerika itu masuk ke Indonesia, buat investor-investor global itu masuk, sekitar 2%. Bayangkan, dengan rating BBB, kita memberikan premium 2% kalau ada asing mau beli surat utang negara kita. Itu yang menjelaskan kenapa Indonesia laris sekali surat utangnya. Jadi kalau menurut saya, rupiah itu nggak akan kemana-mana dalam jangka pendek ya, sampai akhir tahun, rupiah itu nggak akan kemana-mana. Kita lihat nih, asing masih keluar di equity cukup dalam ya, sampai tanggal 30 April masih 1,2 billion dolar, dan bonds pun masih sama. Tapi rupiahnya menguat. Kenapa rupiahnya menguat? Balik lagi tadi, karena banyak investor sudah tahu, ya, yang pertama tadi dapat repo line bahwa The Fed akan memberikan pipeline pinjaman sekitar 60 billion dalam bentuk repo. Yang kedua, banyak investor global yang sudah yakin bahwa The Fed tidak akan membiarkan yield US Treasury-nya naik. Karena beban APBN pemerintah Amerika itu akan sangat tinggi. Dan kalau yield US Treasury naik, dolarnya menguat. Kalau dolar menguat, terjadi deflasi di Amerika. Dan deflation is a recipe for great deflations. Jadi The Fed tidak akan membiarkan Amerika mengalami deflasi. Karena kalau Amerika deflasi, yang terjadi seperti tahun 1920, terjadi Great Depression di Amerika. Jadi The Fed akan terus pompa uang. Nah, ini yang sudah di price in oleh market sekarang. Market sudah price in bahwa The Fed akan terus pompa uang karena pencetakan 2,3 triliun tadi nggak cukup. Kalau teman-teman tahu, Bapak Ibu tadi yang mengikuti penjelasan saya mungkin sudah mengerti ya, bahwa uang yang rusak akibat krisis itu jauh lebih besar daripada uang yang diciptakan oleh The Fed. Ya, ketika krisis sekarang ini. Dan kemungkinan balance sheet The Fed bisa berapa? 10 triliun mungkin akhir tahun untuk menjaga supaya yield US Treasury-nya tidak naik. Jadi dalam jangka pendek ada kemungkinan yield sun kita akan mengalami cukup rendah dan rupiah kita akan stabil sampai akhir tahun. Tapi bagaimana dengan jangka menengah? Nah, ini pertanyaannya. Ini adalah proyeksi saya di jangka menengah terakhir. Asumsi saya terbesar kenapa saya proyeksi GDP growth kita itu akan susah balik ke 5%, kecuali tahun 2023. Saya memprediksi inflasi bahan makanan atau inflasi kebutuhan pokok itu akan lebih tinggi daripada inflasi total. Dan daya beli masyarakat itu akan tergerus karena inflasi makanan itu akan tinggi. Karena COVID-19 ini tidak hanya memukul permintaan, tapi juga dia memukul supply, terutama petani-petani yang sangat suffer sekali. Petani beras, kemarin panen raya bulan April, harga gabah pembelian itu turun 0,5% year on year. Bayangkan, ketika mereka butuh uang, ketika mereka panen raya, harga jual beras gabah mereka itu turun. Kalau mereka nggak punya dana untuk kembali menanam beras untuk panen nanti September, kemungkinan bahan pangan harganya akan naik. Tapi inflasi totalnya akan stabil. Karena permintaan orang itu akan habis untuk hanya melayani kenaikan bahan pangan. Sedangkan sektor-sektor lain permintaannya masih akan sangat rendah. Jadi saya perkirakan baru tahun 2023 mungkin
pertumbuhan ekonomi kita akan membaik. Kenapa? Karena saya mengasumsikan akan terjadi structural shift. Pemerintah akan mendorong produktivitas sektor pertanian melalui APBN, digenjot sektor pertaniannya agar inflasi bahan makanan itu terkendali, sehingga pertumbuhan ekonomi kita itu akan kembali ke level 5%. Jadi inflasi sampai 2020 saya perkirakan akan cenderung naik, inflasi totalnya kelihatannya stabil nih. Tapi inflasi bahan makanannya itu sudah persisten di atas 5%. Jadi daya beli masyarakat akan kegerus ke inflasi bahan makanan, sehingga inflasi baru akan recover, mungkin turun di 2023-2024. Nilai tukar kita kemungkinan akan stabil di angka 15.000. Ini adalah new equilibrium kita. Jadi kenapa rupiah akan stabil? Balik lagi, mungkin endless QE akan terjadi. The Fed akan terus-terusan cetak uang untuk menjaga supaya tidak ada default. Yang terjadi bisa jadi Amerika akan seperti Jepang. 30 tahun dia akan mengalami yang namanya liquidity trap problem. Jadi Jepang itu deflation 30 tahun, pertumbuhan ekonominya nggak pernah 2%, inflasinya rendah, dan pertumbuhan ekonominya tidak pernah balik ke level naturalnya. Karena account, saya prediksi itu akan meningkat tahun depan karena recovery ekonomi, pasti import akan naik, karena account itu akan naik, makanya rupiahnya sedikit melemah. Karena current account ya, masalah fundamental balik lagi. Tapi current account akan berbalik arah. Jadi saya ini sangat husnuzon, saya sangat berbaik sangka dengan pemerintah bahwa akan terjadi structural shift. Akan ada pergeseran luar biasa di mana pemerintah akan dorong produktivitas sektor pangan, sektor energi, sektor manufacturing di dalam negeri. Pemerintah punya uang nggak? Punya. Sekarang pemerintah punya manuver, pemerintah punya space di APBN, dia bisa defisit 5% tiap tahun. Jadi mudah-mudahan duit 5% dari defisit APBN ini dipakai semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas di dalam negeri Indonesia. Bisa nggak inflasi bahan makanan itu ditekan dengan cara import misalkan? Makanya tadi kalau kita baca berita, beberapa hari terakhir ini Pak Jokowi udah ngeluh bahwa akan terjadi kelangkaan pangan, harga pangan akan naik akhir tahun karena tadi terjadi supply shock. Bisa nggak inflasi bahan pangan itu ditekan sehingga pertumbuhan ekonomi bisa balik lagi dengan import? Tapi ya bisa nggak? Bisa. Tapi akan mendisinsentif petani-petani kita makin lagi parah di jangka menengah. Jadi hanya akan menggeser masalah dari jangka menengah ke jangka pendek. Jadi satu-satunya cara sekarang adalah mendorong produktivitas setelah COVID selesai, dorong produktivitas sektor pangan, dorong produktivitas sektor energi, dorong sektor produktivitas sektor manufacturing, agar pola skenario saya ini tidak terjadi. Tapi kalau tidak ada perubahan berarti dari sisi dalam negeri kita untuk perubahan struktural, saya rasa pola forecast economic model saya ini cukup bertanggung jawab lah saya. Jadi intinya kata kuncinya kalau ekonomi kita mau cepat recovery-nya, kita harus tekan inflasi bahan makanan serendah mungkin, ya, agar di semester kedua tahun 2020 dan semester pertama tidak terjadi lonjakan harga bahan pangan yang akan menekan daya beli dan pertumbuhan ekonomi jangka menengah kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan, silakan.